Kanca kula nu wong alim, iso maca Fatune niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi sirik. Kita tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat momen. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuma dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak maca tapi gelo. Ayo pada data tuh gelo. Saya mati ra ubet. Gus, kalau nanti kita kok itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biyen aku itu mau apa nanti haram. Juga di halal kan malah lontek malah ra ono kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda sih. Ya. Gak sakit orang takut sih kurang ajar, aku kurang ditakut. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Gambaran fiksi-fiksi film barat, opera manusia kalah. Dan nak ulane bontek, orang itu memang tikus. Nanti populasi tikus luwe akeh timbang manusia, entek itu memang. Kenapa? Tapi halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwe akeh, mergo ora harus mangan. Wis kadung luwe akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu barokahnya konflik Sunni. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh ning keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tidak ada nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman ning keraton malah ning Taman Sari. Jadi ana hikmah minggat terus jadi ulama. Jadi itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bukan kalau tersakan, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, diiringno pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong ya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Kalau kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dingin utawa kafir sing gak arti wong ra jelas. Jadi kula gedeng wong piye wis pateni ya, rasa dipateni mati dhewe. Pokoknya hindari hak mukimah, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus apa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada tuh di sini. Perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah ke kampung Islam. Mergo ngerompak ku jenazah digo revolusi gawe negara apa? Ayo arah kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu.
cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani aman. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah makanya wong liya oleh dijaluk lho Mas. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian itu gini ngerti. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat ya repot. Ada kerusuhan Mei itu kan repot. Makanya ya, kalau setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kalau nganti mati bukan tentang Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Kalau kalau sholat sunat dirapati, kalau senang Islam sing umum, kalau Islam minimalis, kalau nganti mati seneng. Kalau ada bujuk kulo, aku rasa seneng deh. Misalnya bus warga perkara kakean sholat sunat tuh rasa seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mau bus warga, mereka pangeran itu, bah Islamnya kok sederhana, itu aku yang jaga stabilitas. Jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar, bus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar, bus warga yang syaratnya mini. Karena kulon tak jadi punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begini. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Yang sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Buyuban Betawi mengisi Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Kalau tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahkan. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kok kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak? Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu tidak dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang, tidak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkol-kongkol gue patahin. Saya tunggal, bukan ada depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ada wong pas kongkol-kongkol ini warung apa? Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Dia tuh kita riwayat pas nopo. Bukan betapa ada gentlemannya, enggak kesatria. Kalau kita lagi video mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditambah nasi. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh yang cerita-cerita orang. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria yang punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh.
Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil itu ini yang dimaksud Nabi innahum tatahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti pun rokok. Bid'ah ringan. Itu tawak ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dengar ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kalau wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Terus Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katoan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko di masjid tidak ame. Nah cara wong Timur Tengah janggal pakaian ra Islam kok orang masjid. Kok di masjid lagi tiga rukuwe bar kok dicoplok meneh katoan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadz ora keberatan ben ngono. Ada bae mandek. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok dagang tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik toh. Yang penting kancane orang keterucut tidak apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Kalau rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok hidup kayak pondok, rata cocok jamaah toriko apa kayak jamaah. Jadi variannya itu ringan kan, dan itu melahirkan berkah. Akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana, di Somalia, Islam Indonesia kok. Nanti kalau ketika ada nih yang Gus wonten kiai buat cocok jenengan, abang Indonesia atau enggak wah cocok ya, paling bermanfaat. Jajal rata tau wong Kurdi, gitu gitu Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya, semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada dari udur gremeng rapopo, temennya gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarang-sarang, semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu luhum ya kalau mereka merangi waktu itu memang itu akhir. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, merangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajtum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turun di pateni, pas sujud pas disinali
Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tak cocok kamu ya perang tanding apa? Tentu. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebutkan Roma wajah itu dari ini mereka rata roh aurat. Kemana rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As naik kalah terus udah maju Ali. Ya ana sing tau kok boten nak ora. Tapi dari kocok kula kurang ajar wae berarti enggak terus. Lah ini kok mlayu mergo roh Abu Bakar kudu tau roh. Berarti tetep tau roh. Maju mergo dari roh berarti ya tau roh. Tetep tau roh Gus ra iso ora roh. Maaf ya udah kurang ajar. Tidak sampai biar tahu kenapa. Ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng malah lucu meneng. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel ya, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ra ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Orang ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Muga mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan agak Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan ini. Dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ada kerajaan kecil disurati, melak utawa diserang. Nah melak ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melak sih. Ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sampai Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak-luno, sahabat yang abian, itu rajin muslim, because orang mereka puas, serakaku orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nah cara kula itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah, dosa besar yang ekstrim kayak yang bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini, mulai di Nabi Sufu dia pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jadi Hindu, itu nak kurang ajar itu, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya pinter. Ini pas ketemu Nabi Bapak tuh Mekah nih, Mas. Aku dengan Islam damai. Aku mau perang ya. Saya ini simpas mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam. Nurabbi imsiltaron wa qataltumuhum jibaron.
Lewat cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede buat paten. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair. Karena logikanya kan nurobi imsihoran, wakotal tubuhum apa? Cilik digolek nobel dan dukun ditimang-timang kena nyamuk era olah. Arah kelar tubuh susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong, gede-gede tipa. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah menua. Ibu benoa, nanti nggak patok. Paham ya? Kita tahu, tapi misalnya karena pulau itu ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya rata cocok, misalnya kelompok Wahabi, Bobo, Salafi, apa rata cocok ziarah kubur, anggap orang kurang kerja. Itu kan ringan tuh, hukumi kono apa boten? Kita dihukumi orang nggak jelas. Orang hukumi itu sirik. Kalau sering nanti cerita dong. Kanca kula nu wong alim iso maca Fathul niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Kita tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab di syahadat momen. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuma habis dibaptis kan macam apa? Mereka dianggap sih. Kenapa orang tak mau coba tapi gelong? Kalau pada data tu gelong, saya mati rambut. Lalu kalau nak dihukumi, kalau sering tak boleh tiang-tiang, kes hukumi ngaten. Wihir tambah kalau nanti ngabung. Kalau akan nyolati tentang muncul aku loh ya. Keluarga ini dengan ini lah. Mungkin itu kan ngurusi jenazah mungkin tuan gus. Mungkin itu sering tak gus loh. Senengannya ngeterong mati, kagak mati. Akhirnya kalian gue, dan sering tuan gue. Ini bukan jawabannya bapak nih. Sering dipanggil kok. Gak kau tak mati, aku lah yang jadi mutin. Ini mati malah lara. Malah rana sing naut kan. Seneng jadi ini gue loh. Mereka bagian talqin, tak bagian ini. Kalau betul nanti bukan talqin. Pertama tak coba darah ini. Sebab ingin dia. Jadi tak kandani. Waktu aku mutin mari nganggur. Kami kalau pencuan, keluarganya kondom. Enggak jatah tamu kayak mutin. Ini tanggal tunggu, Gus. Wonten tonggo, niku nak sholat niku madhep ngetan. Saat itu namung setunggal, aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepudi, jika nak mati misalnya iki pun tuwa, niku disolatin apa mboten. Oh nek jenengan takoki sholat ra sholat itu jaringan, penting kok takoki sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho, Jom. Ya kata ngomong sing semangat darani sirik ya kan. Oh aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Anak sholat kira sholat itu ringan. Saya menghukumi rasa sholati, maksudnya rasa sholat untuk anak itu bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tasak baik uang, misalkan uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalkan uang tukang garam penjahat, jadi gampang. Wong tukang dino, wah, WTS, lonte, pokoknya dia mau ngomong sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah sepakai istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Orang PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, wong tak jelas itu. Tapi bosan, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yafiru ayusrokan apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Bukan sekolah jenengan, jenengan di menyolati kalau nggak nyolati nak pesen. Nah, kan ringan, nah ringan cocok kok. Pokoknya aku jadi kiai yang fatwanya yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang mencari sisa-sisa aliran Darmogandu, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak.
Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan. Itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, dia falam maro asam tanapa bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit, juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarna syaitan, fa inna hatatlu qarna syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, itu malah kan orang Arab pun nak ngitung ini kanggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yang jahiliyah tenan, dia nate syirik tenan. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan Masyrik, nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki mudi? Kidul itu napa Janubi? Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, Masyrik, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab madhep ngalor tong itu, jadinya nggak begitu. Kok balen ini? Wong Arab bayangannya madhep ngalornya tentu. Itu kan berarti sini itu kena Masyrik, sini kena Masyrik. Tapi wong Arab kan cara diukur kan begini. Jika sana punya nama Masyrik, sana punya nama Masyrik. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nama sebulan madhep ngetan itu. Kami belum maksudnya. Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangan wong madhep ngetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ono salat kok. Wae metode srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kalau seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati salat. Aku semangat duka malah tengah itu aja berarti tak. Umur kula hitung, aku nek kanca-kanca padha iki ini tak hitung. Secara syariat nopo? Nah itu dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu banyak. Ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falam mar asam sabai siwatan qala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruh, batasannya matahari temu. Alasannya Nabi nopo? Fa inna huma tatlu qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan nyetokno sumune, nyetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Jelas oleh pentingnya matahari. Betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Jelas oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi dan nggak empuk. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Bentorongmu yang haram Allah. Wong haram liane ya kira. Cara baca pulang ngoten. Gus kula tep rokok.
Lah dari MUI rokok haram, malah gue sing haram rokok tok bodoh yo haram dong wis biasa gue kalau haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa ya dengan aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang kita itu tinggal satu saja. Nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlil. Terus tak sampai standar memang ya Pak. Nah rata-rata itu gemeng itu ngerasani ngajak bola-bola itu ringan-ringan. Misalnya rata-rata sampai bertua mantu, rasuah, jelas, itu kan ringan tuh. Misalnya sampai kiai partai ini itu, maksudnya iya kok milih partai. Maksudnya raja, saya raja lah orang ngakoni kan jelas. Kamu tinggal ngakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, gue mau nyerah kalau ngelakoni, ya orang hitung-hitungan. Aku tinggal ngakoni ya jelas. Nanti gue akan takut ikut sudah dong, buat derek caleg-caleg sana boga. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisoin berikut. Aku lama takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pisolihin, anti partai dulu ini. Nanti kalau tak, berarti jenengan kulku, orang ya tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? Separuh. Kontrol terus nage. Eleng-eleng ya. Inna buat ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya cuma yuhalu baini wa bain. Itu mendikan ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ringan. Wah ada akibat popo tadi cemur itu. Masa rukin kiri lah bupati ini terbujurnya kelaparan tuh. Mung zaman anak bujurnya sering kelap. Malah bupati ini. Umar parah tuh. Oh jangan kita gunting lanangnya sering kok. Parah bupati ini. Harus ini repot temen barang malah soalnya ini pesawat, ya untuk ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh.